Inilah momen terakhir dari Elvis Presley. Pada malam yang sunyi di Graceland, jauh dari sorotan kamera dan teriakan penggemar, Raja Rock and Roll ditemukan tak bernyawa di kamar mandi rumahnya sendiri. Dunia terkejut, tetapi yang lebih mengejutkan adalah apa yang sebenarnya terjadi sebelum jantungnya berhenti berdetak. Sebelum meninggal, ia disebut-sebut berada dalam kondisi fisik dan mental yang rapuh. Terjebak di antara ketenaran abadi dan kesepian yang menggerogoti perlahan. Tidak banyak yang tahu bahwa di balik senyum ikonik dan suara yang mengguncang panggung, Elvis menyimpan kelelahan mendalam yang tak pernah benar-benar ia akui di depan publik. Selama bertahun-tahun, kematian Elvis dikemas secara sederhana sebagai gagal jantung. Namun, bagi banyak orang terdekatnya, penjelasan itu terasa terlalu bersih untuk sebuah akhir yang begitu tragis. Ada malam-malam panjang tanpa tidur, ketergantungan obat resep, dan tekanan konstan untuk tetap menjadi legenda hidup. Elvis bukan hanya seorang penyanyi. Ia adalah simbol, produk budaya, dan mesin uang raksasa yang tak pernah boleh berhenti. Dan disinilah rahasia kelam itu mulai terbentuk. Bagaimana jika tubuhnya menyerah bukan hanya karena penyakit, tetapi karena sistem yang memerasnya tanpa ampun? Video ini tidak sekadar mengajak Anda mengenang lagu-lagu klasik dan gerakan panggul yang dulu dianggap skandal. Kita akan menyelami sisi yang jarang dibicarakan, pengakuan tersirat, bisikan di balik pintu tertutup, serta ketakutan seorang pria yang sadar bahwa ia perlahan kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Ada momen-momen menjelang akhir hidup Elvis yang terasa seperti pertanda, seolah ia tahu waktunya hampir habis. Namun tak mampu keluar dari lingkaran yang menjeratnya. Malam kematiannya bukan hanya akhir dari seorang manusia, tetapi juga runtuhnya sebuah mitos yang selama ini tampak tak tersentuh. Media menangis, penggemar berkabung, dan industri hiburan kehilangan ikon terbesarnya. Namun di balik semua itu, tersembunyi satu pertanyaan yang hingga kini masih menggantung. Apakah Elvis Presley mati karena sakit? Atau karena ia terlalu lama dipaksa hidup sebagai legenda? Disinilah kisah sebenarnya dimulai, sebuah kisah yang lebih gelap, lebih manusiawi, dan jauh lebih menyakitkan daripada yang pernah Anda dengar sebelumnya. Elvis Presley bukan sekadar penyanyi. Ia adalah ledakan budaya yang muncul dari Amerika Serikat pada pertengahan abad ke-20. Saat dunia hiburan masih mencari bentuk baru setelah perang dan perubahan sosial besar. Lahir pada 8 Januari 1935 di Tupelo, Mississippi, Elvis tumbuh dari lingkungan sederhana, penuh keterbatasan ekonomi, tetapi kaya akan pengaruh musik gospel, blues, dan country. Dari akar inilah lahir suara yang terdengar liar bagi sebagian orang dewasa kala itu, namun terasa membebaskan bagi generasi muda yang haus akan identitas baru. Ketika Elvis mulai dikenal luas pada pertengahan 1950-an, ia hadir sebagai simbol pemberontakan yang dibungkus pesona. Gerakan tubuhnya di atas panggung dianggap tidak senonoh, lagunya dicap berbahaya, dan penampilannya memicu kepanikan moral. Namun justru disitulah kekuatannya. Elvis menjadi wajah dari perubahan zaman, seorang anak muda yang mematahkan batas antara musik kulit hitam dan kulit putih, serta mengubah industri musik selamanya. Dalam waktu singkat, ia naik dari panggung kecil ke layar televisi nasional, lalu ke film-film Hollywood yang memperkuat citranya sebagai idola tak tergoyahkan. Periode 1956 hingga awal 1960-an sering disebut sebagai masa emas awal Elvis. Lagu-lagunya mendominasi tangga lagu, konsernya dipenuhi teriakan histeris, dan namanya menjadi komoditas global. Namun di balik kesuksesan itu, mulai terlihat pola yang kelak menjadi tema utama kisah hidupnya. Kontrol ketat dari manajemen, jadwal yang melelahkan,
dan sedikit ruang untuk memilih jalan sendiri. Elvis Muda perlahan berubah dari musisi penuh gairah menjadi aset industri yang harus terus diproduksi dan dijual. Masuknya Elvis ke dunia film memperluas ketenarannya, tetapi juga menjauhkan dirinya dari musik yang benar-benar ia cintai. Banyak filmnya sukses secara komersial, namun dangkal secara artistik. Disinilah konflik internal mulai tumbuh. Ia terkenal, kaya, dan dipuja, tetapi juga terjebak dalam rutinitas yang membosankan dan tuntutan untuk selalu tampil sempurna. Elvis berada di puncak budaya pop, namun semakin terisolasi sebagai manusia. Tema utama yang mengalir dalam fase ini adalah paradoks ketenaran. Semakin besar namanya, semakin kecil kendalinya atas hidup sendiri. Elvis dikelilingi oleh orang-orang yang bergantung padanya, mengiyakan setiap keinginannya, dan jarang mengatakan tidak. Ketika tekanan meningkat, obat-obatan resep mulai hadir sebagai solusi cepat untuk kelelahan, insomnia, dan kecemasan. Pada awalnya, semuanya tampak terkendali, bahkan normal di lingkungan selebritas kala itu. Budaya hiburan pada era tersebut juga turut memperparah keadaan. Tidak ada pembicaraan terbuka tentang kesehatan mental, kecanduan, atau batasan kerja. Seorang bintang harus terus bersinar, apapun harganya. Elvis menjadi contoh sempurna dari sistem ini. Dipuja di depan publik, namun perlahan terkikis di balik layar. Inilah konteks penting untuk memahami tragedinya. Kisah Elvis bukan hanya tentang seorang individu, tetapi tentang sebuah era yang menciptakan dewa-dewa panggung, lalu membiarkan mereka hancur dalam diam. Di titik inilah benih skandal, kebenaran tersembunyi, dan kejatuhan mulai tumbuh. Apa yang terlihat sebagai kesuksesan mutlak, sebenarnya adalah awal dari perjalanan panjang menuju kelelahan total, konflik batin, dan akhirnya sebuah akhir yang masih menyisakan banyak pertanyaan hingga hari ini. Pada akhir 1960-an, publik mulai melihat dua wajah dari Elvis Presley. Di satu sisi, ia tampak bangkit kembali. Comeback spesial tahun 1968 menjadi momen penting yang seolah menegaskan bahwa Elvis belum habis. Dengan pakaian hitam sederhana dan tatapan penuh api, ia kembali ke akar musiknya. Penampilan itu dipuji sebagai kelahiran kembali seorang legenda. Namun di sisi lain, kebangkitan ini menyembunyikan retakan yang semakin dalam, retakan yang tidak terlihat oleh kamera televisi. Setelah comeback tersebut, Elvis kembali ke panggung konser dengan intensitas yang luar biasa. Jadwal tur yang padat, terutama di Las Vegas, membuatnya tampil hampir tanpa jeda. Setiap malam, ia dituntut untuk menjadi raja rock and roll, mengulang energi yang sama, senyum yang sama, dan karisma yang sama. Pada awalnya, sorak-sorai penonton memberinya kekuatan. Tetapi perlahan, panggung berubah menjadi penjara emas. Elvis mulai merasa dirinya hidup di bawah tuntutan masa lalu, bukan sebagai manusia yang bebas berkembang. Peristiwa-peristiwa tidak biasa mulai muncul. Berat badannya naik turun drastis, penampilannya berubah, dan suaranya kadang terdengar lelah meski tetap kuat. Di balik layar, ketergantungan pada obat resep semakin parah. Obat tidur, pereda nyeri, dan stimulan menjadi bagian dari rutinitas harian. Bagi orang-orang di sekitarnya, ini dianggap cara normal untuk bertahan di bawah tekanan ekstrim. Hampir tidak ada yang berani menghentikannya, karena Elvis adalah pusat dari segalanya. Rumor pun bermunculan. Media mulai membicarakan kondisi kesehatannya, meski sering dibungkus dengan nada simpati. Konflik internal semakin terasa ketika kehidupan pribadinya runtuh. Pernikahannya berakhir, rasa kesepian semakin dalam,
dan hubungan dengan putrinya menjadi salah satu sumber emosi paling sensitif dalam hidupnya. Elvis, yang dicintai jutaan orang, justru sering merasa sendirian di kamar hotel atau di Graceland, dikelilingi oleh bayangan dirinya sendiri. Kejadian tak terduga sering terjadi selama tur. Ada konser yang nyaris dibatalkan karena kondisinya memburuk. Ada penampilan di mana ia terlihat kebingungan di atas panggung. Namun setiap kali itu terjadi, sistem di sekelilingnya selalu menemukan cara untuk terus berjalan. Tiket telah terjual, kontrak telah ditandatangani, dan legenda tidak boleh berhenti. Inilah momen ketika kebangkitan berubah menjadi siklus yang melelahkan dan berbahaya. Klimaks dari fase ini bukanlah satu peristiwa tunggal, melainkan akumulasi dari kelelahan fisik dan mental yang terus ditekan. Elvis mulai menyadari bahwa tubuhnya tidak lagi mengikuti kehendaknya. Ada ketakutan yang jarang ia ungkapkan, ketakutan akan kehilangan suara, kehilangan kendali, dan akhirnya kehilangan dirinya sendiri. Beberapa orang terdekatnya mengingat percakapan-percakapan sunyi, ketika Elvis tampak seperti pria yang sadar bahwa ia sedang berlari menuju jurang. Tetapi tidak tahu bagaimana cara berhenti. Konsekuensi dari semua ini semakin nyata menjelang pertengahan 1970-an. Penampilan masih berlangsung, lagu-lagu masih dinyanyikan, tetapi energi di baliknya berbeda. Elvis bukan lagi sosok muda penuh pemberontakan, melainkan seorang legenda yang kelelahan. Memikul beban citra yang terlalu besar untuk ditanggung seorang manusia. Setiap tepuk tangan terasa seperti pengingat bahwa ia harus terus menjadi ikon, meski tubuhnya perlahan menyerah. Di titik ini, kisah kebangkitan Elvis berubah menjadi cerita tentang batas manusia. Ia berhasil kembali ke puncak popularitas, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Kebangkitan itu bukan jalan menuju kebebasan, melainkan lorong sempit yang mempercepat kejatuhannya. Dan tanpa disadari publik, fase inilah yang secara perlahan menuntun Elvis Presley menuju akhir tragis yang akan mengguncang dunia. Meninggalkan pertanyaan pahit tentang bagaimana sebuah legenda bisa bangkit, hanya untuk jatuh dengan cara yang begitu sunyi dan menyakitkan. Menjelang akhir hidupnya, segala sesuatu di sekitar Elvis terasa seperti bergerak dalam kabut. Hari-harinya dipenuhi rasa lelah kronis, malam-malam tanpa tidur, dan ketergantungan yang semakin sulit disembunyikan. Orang-orang terdekatnya melihat perubahan yang mengkhawatirkan. Bukan lagi sekadar naik turun emosi, tetapi kebingungan, kerapuhan, dan momen-momen ketika ia tampak seperti kehilangan arah. Di balik pintu tertutup Graceland, sang legenda sering duduk sendirian, terjebak dalam pikirannya sendiri. Peristiwa demi peristiwa mulai saling bertaut membentuk gambaran yang lebih gelap. Resep obat datang dari berbagai dokter, seringkali tanpa koordinasi jelas. Setiap obat dimaksudkan untuk mengatasi satu masalah, tetapi justru menciptakan masalah lain. Obat tidur untuk insomnia, pereda nyeri untuk tubuh yang lelah, penenang untuk kecemasan. Tidak ada satu momen dramatis yang langsung menghancurkannya, melainkan akumulasi keputusan kecil yang dibiarkan berlarut-larut. Sistem di sekelilingnya gagal, atau mungkin memilih untuk menutup mata. Skandal tidak selalu hadir dalam bentuk berita besar. Dalam kasus ini, skandal terbesar justru adalah keheningan. Banyak yang tahu kondisinya memburuk, tetapi sedikit yang berani bertindak. Ada rasa takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan akses, dan takut menghancurkan ilusi yang telah dibangun puluhan tahun. Elvis sendiri berada dalam konflik internal yang tajam. Ia ingin sembuh, ingin kembali merasa normal, tetapi juga terikat pada rutinitas yang membuatnya terus bertahan di bawah tekanan ekstrim. Rumor semakin kencang menjelang tahun 1977. Media mulai memberitakan penampilan yang tidak konsisten, konser yang dipersingkat,
dan kondisi fisik yang memprihatinkan. Namun setiap kali isu itu muncul, selalu ada upaya untuk menenangkannya. Sang legenda masih bernyanyi, masih berdiri di atas panggung, sehingga publik diyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal, di balik layar, situasinya jauh dari terkendali. Klimaks emosional terjadi bukan di atas panggung, melainkan dalam kesunyian. Malam-malam terakhir hidupnya dipenuhi kegelisahan. Beberapa saksi mengingat percakapan yang terdengar seperti perpisahan, kata-kata yang syarat kelelahan, dan ekspresi wajah yang seolah menyimpan firasat buruk. Tidak ada pengakuan besar yang disiarkan ke dunia. Tetapi ada kesadaran diam-diam bahwa tubuhnya tidak lagi sanggup mengikuti ritme hidup yang telah ia jalani terlalu lama. Ketika kabar kematiannya akhirnya menyebar, reaksi media dan publik datang seperti gelombang besar. Dunia berhenti sejenak. Stasiun radio memutar lagu-lagunya tanpa henti, penggemar berkumpul di depan geracelan, dan surat kabar memuat foto-foto kenangan. Namun di balik duka itu, muncul juga pertanyaan-pertanyaan tajam. Bagaimana mungkin seorang ikon sebesar itu dibiarkan mencapai titik ini? Mengapa tanda-tandanya tidak pernah ditangani dengan serius? Laporan resmi menyebutkan gagal jantung, tetapi banyak detail yang memicu perdebatan panjang. Kombinasi obat-obatan dalam tubuhnya, gaya hidup yang tidak seimbang, serta tekanan mental yang terus-menerus menjadi bahan diskusi selama bertahun-tahun. Kebenaran gelapnya bukan tentang satu konspirasi besar, melainkan tentang rangkaian kegagalan manusiawi. Kegagalan untuk mengatakan cukup, kegagalan untuk melindungi, dan kegagalan untuk memisahkan manusia dari mitos. Momen di balik layar yang jarang diketahui menunjukkan sisi Elvis yang sangat rapuh. Ia bisa sangat murah hati, penuh empati, dan haus akan koneksi nyata. Namun ketenaran menciptakan jarak yang sulit ditembus. Setiap orang melihat raja, bukan pria yang lelah. Emosi nyata itu terkubur di bawah tuntutan citra publik, hingga akhirnya meledak dalam bentuk tragedi yang tidak bisa lagi disembunyikan. Reaksi publik pun terbelah. Ada yang berduka tanpa syarat, ada yang marah pada sistem hiburan, dan ada pula yang mulai mempertanyakan harga ketenaran. Kematian Elvis menjadi cermin bagi industri musik dan budaya pop secara keseluruhan. Ia menunjukkan bahwa di balik gemerlap panggung, ada risiko besar ketika manusia diperlakukan sebagai mesin hiburan tanpa batas. Bagian ini bukan tentang menyalahkan satu pihak, melainkan tentang mengungkap realitas pahit. Kebenaran gelap itu adalah bahwa legenda ini runtuh bukan karena satu kesalahan fatal, tetapi karena terlalu banyak luka kecil yang diabaikan. Dan ketika dunia akhirnya menyadari sepenuhnya, semuanya sudah terlambat. Dari sudut pandang kami, Elvis Presley adalah contoh paling jelas tentang bagaimana mitos bisa tumbuh jauh lebih besar daripada manusia di baliknya. Ia tidak pernah sepenuhnya diberi kesempatan untuk menjadi Elvis sebagai individu biasa. Sejak muda, ia didorong untuk mewakili sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Musik, gaya, dan citranya dibentuk menjadi simbol nasional, lalu diekspor ke seluruh dunia. Dalam proses itu, batas antara bakat alami dan konstruksi industri menjadi kabur. Ada mitos kuat yang mengatakan bahwa Elvis memilih jalan hidupnya, lengkap dengan konsekuensinya. Namun jika dilihat lebih dekat, pilihannya seringkali terjadi dalam ruang yang sangat sempit. Sistem di sekelilingnya memuja, melindungi, sekaligus mengurung. Setiap kelemahan ditutupi, setiap tanda bahaya dilunakan, dan setiap kejatuhan kecil dianggap sebagai bagian dari harga ketenaran. Inilah rahasia yang jarang diakui, Elvis bertahan terlalu lama karena semua orang ingin ia terus berdiri. Opini kami bukan untuk meromantisasi kejatuhannya,
melainkan untuk membongkar ilusi bahwa legenda selalu kebal. Elvis adalah pionir, tetapi juga korban dari zamannya sendiri. Pada era tersebut, pembicaraan tentang kesehatan mental hampir tidak ada, dan ketergantungan sering dipandang sebagai masalah pribadi, bukan kegagalan kolektif. Ketika Elvis menunjukkan tanda-tanda kelelahan ekstrim, lingkungan di sekitarnya lebih memilih mempertahankan pertunjukan daripada menghentikan mesin. Ada pula rahasia emosional yang sering terlewat. Elvis dikenal sangat sensitif dan mudah tersentuh. Ia ingin dicintai bukan karena statusnya, tetapi karena dirinya. Namun semakin besar namanya, semakin sulit baginya menemukan kejujuran di sekelilingnya. Banyak orang datang dengan kepentingan, sedikit yang datang dengan keberanian untuk mengatakan kebenaran. Dalam konteks ini, kesepiannya bukan kebetulan, melainkan konsekuensi logis dari hidup sebagai mitos berjalan. Kami juga melihat bahwa warisan Elvis sering disederhanakan. Ia dikenang sebagai ikon gaya dan suara, tetapi jarang sebagai peringatan. Padahal kisahnya menyimpan pesan penting tentang batas tubuh, batas jiwa, dan tanggung jawab industri terhadap talenta yang mereka angkat. Elvis bukan hanya kisah sukses luar biasa, tetapi juga studi tentang apa yang terjadi ketika manusia terus dipaksa melampaui kemampuannya sendiri. Kini, kami ingin mengajak Anda berpikir. Jika Anda berada di sekeliling Elvis saat itu, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan menikmati cahaya ketenarannya, atau berani meredupkan panggung demi menyelamatkan seorang manusia? Pertanyaan ini relevan hingga hari ini, di tengah dunia hiburan modern yang masih sering mengulang pola serupa, meski dengan wajah yang berbeda. Pandangan Anda sebagai audiens sangat penting. Apakah Elvis bagi Anda adalah legenda tak tergoyahkan, atau sosok tragis yang terjebak dalam sistem yang kejam? Mitos apa yang selama ini Anda percayai tentang dirinya? Dan rahasia apa yang menurut Anda masih belum sepenuhnya terungkap? Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, kami tidak bermaksud meruntuhkan warisannya, melainkan memanusiakannya kembali. Karena mungkin, cara terbaik untuk menghormati Elvis Presley bukan hanya dengan memutar lagu-lagunya, tetapi dengan memahami harga yang harus ia bayar untuk setiap nada yang kita nikmati hingga hari ini. Pada akhirnya, kisah Elvis Presley membawa kita kembali ke satu perasaan sederhana, kerinduan. Kerinduan pada suara yang pernah menggetarkan radio, pada masa ketika musik terasa lebih jujur, dan pada sosok yang berdiri di atas panggung dengan mimpi besar di matanya. Elvis bukan hanya bagian dari sejarah musik, ia adalah bagian dari ingatan kolektif banyak generasi. Setiap nada yang ia nyanyikan masih menyimpan gema masa lalu, seolah menolak untuk benar-benar menghilang. Ketika kita menengok ke belakang, mudah untuk melihat Elvis sebagai patung ikonik, beku dalam kejayaan. Namun nostalgia yang paling kuat justru muncul ketika kita mengingat bahwa ia adalah manusia. Seorang anak dari Mississippi yang pernah bermimpi sederhana, ingin bernyanyi, ingin didengar, dan ingin dicintai. Dalam perjalanan panjangnya, mimpi itu tumbuh menjadi legenda, tetapi juga menjauh dari titik awal yang polos dan penuh harapan. Ada kesan bahwa kita, sebagai penonton, seperti menemukan sebuah rahasia yang dulu tersembunyi. Rahasia bahwa di balik gemerlap lampu dan sorak-sorai, ada harga emosional yang sangat mahal. Elvis memberi dunia hiburan yang belum pernah ada sebelumnya, tetapi dunia tidak selalu tahu bagaimana cara menjaga pemberinya. Kesadaran inilah yang membuat kisahnya terasa lebih dalam, lebih manusiawi, dan lebih menyentuh. Warisan Elvis tetap hidup, bukan hanya melalui lagu-lagu yang terus diputar, tetapi melalui pengaruhnya terhadap budaya populer, gaya bermusik, dan keberanian berekspresi. Ia membuka jalan bagi banyak seniman setelahnya,
membuktikan bahwa musik bisa menjadi kekuatan perubahan. Namun warisan terpentingnya mungkin adalah pelajaran sunyi tentang batas. Tentang kapan sebuah mimpi perlu dijaga, bukan dieksploitasi. Akhir kisah ini bukanlah teriakan, melainkan bisikan lembut. Ada cerita-cerita yang dulu tak pernah diceritakan. Tapi sekarang, Anda mengetahuinya. Dengan memahami perjalanan Elvis secara utuh, kita tidak hanya mengenang seorang legenda, tetapi juga menghormati seorang manusia yang pernah memberi segalanya. Dan dalam nostalgia itu, nama Elvis Presley akan selalu tinggal, bukan hanya sebagai raja rock and roll, tetapi sebagai gema abadi dari sebuah zaman yang tak akan pernah sepenuhnya kembali.